Halo semua, kembali lagi bersama kami di MD Podcast. Kali ini kami kedatangan tamu dari aktivis masa reformasi ya. Aktivis pasca reformasi. Pasca reformasi ya. Aktivis peralihan tahun 2000-an. Transisi. Mungkin ini saya kenalkan terlebih dahulu, ini dua orang aktivis pasca reformasi. Yang pertama ada Mas Sobar M. Johari yang ini sekarang jadi wakil dekan kemahasiswaan Fakultas Agama Islam. Bukan, wakil dekan bagian aset dan sumber daya aset manusia. Dan sumber daya manusia sekarang namanya. Doktornya disebutkan. Kalau aktivis itu nggak boleh nyebutkan. Nggak perlu Oke. Sekarang menjadi wakil dekan aset dan sumber daya manusia. Dan sempat juga menjadi presidium mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2002 dan 2003. Salah satunya lagi ada Mas Abdi Ramdan. Ini juga seorang aktivis pasca reformasi dan pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa atau kerap dikenal juga sebagai Senat pada tahun 2003 dan 2004 DPM Dewan Perwakilan Mahasiswa Dewannya lah Puan Maharani. Jadi kan gini Bang, biasanya kan yang sering dibahas itu adalah aktivis 98 atau kalau nggak aktivis masa kini, tapi orang itu selalu lupa mengulik tentang masa peralihan itu loh. Dari 98 sampai 2000-an awal itu sebenarnya kondisi negara, kondisi kampus dan mahasiswa itu kayak mana? Itu sebenarnya yang pengen kita bahas gitu Bang. Nah makanya tuh, kalau kan tadi udah disebut nih backgroundnya Bang Sobar dan Bang Abdi ini kalau dulu sempatlah menjadi bagian dari dewan dan presidium di kampus gitu loh. Nah sebenarnya gimana sih perasaan waktu itu Bang? Maksudnya kan abang-abang sekalian ini pernah nih merasakan perkaderan dari orang-orang 98 tentunya, kemudian tetapi di masa yang berbeda gitu Bang. Nah bagaimana nih? Mungkin ada yang bisa diceritakan lah gitu Bang. Ketua dulu, ketua DPM-nya dulu. Ketua dewannya. Ini apa namanya, menjawabnya pakai serius apa? Serius. Bebas saja ya. Jadi memang kita nggak tahu kalau dulu itu peralihan ya. Yang jelas memang kita beraktivitas saja di kampus ya, kebetulan ada hal-hal yang mungkin menurut kita gitu ya, kita perlu terlibat aktif dalam diskusi-diskusi gitu yang pada akhirnya muncul pemikiran-pemikiran kritis ya, sehingga mungkin itu yang kemudian disebut mahasiswa pada waktu itu gitu. Kita nggak pernah berpikir bahwa kita bagian dari peralihan, tidak pernah lah ya, sampai ada pemilihan dan segala macam tuh ya, jadi DPM dan segala macam. Tapi yang jelas memang kalau kita coba melihat kembali ke belakang ya, fenomenanya memang pergulatan ideologi ya, itulah kira-kira ya. Itu sangat kental sekali. Jadi itu bisa dilihat dari misalnya kalau di internal kampus ya, dari pengadaan mataf aja ya, mataf itu masa taruh atau ospek lah, bahasa umumnya ospek itu memang lembaga-lembaga kemahasiswaan baik intra maupun ekstra ya, termasuk UKM di dalamnya itu berlomba-lomba mencari kader. Nah di sisi lain ya itu kan baik sebetulnya, tapi di sisi lain memang kita nggak pernah, tidak bisa dihindarkan dari berbagai pemahaman-pemahaman ya, apalagi pasca reformasi semangat reformasi itu kan luar biasa ya, sehingga memang anak mahasiswa yang senang baca buku-buku yang progresif, yang populis, kritis maju itu kan kencang sekali ya, sehingga memang itu menimbulkan benturan juga. Seringkali kita ya yang berpikiran mungkin menurut kita itu progresif, maju gitu ya, itu dianggap berbeda cara pandang dengan sebagian yang lain gitu. Sehingga mungkin ini dianggap membahayakan buat menurut mereka, buat negara atau buat apapun lah kira-kira gitu ya. Sehingga
ya itu tadi, ya peralihan itu di sana gitu ya. Nah kalau belakangan ya mungkin fenomenanya itu akan berbeda. Mungkin itu dulu lah, nanti Kang Sobar bisa menambahkan lebih detail lah kira-kira. Jadi gini, kalau saya ngamati, kami ya terlahir, Mas Abdi masuk duluan ke UMY ya, terus setelah itu tahun berikutnya saya. Waktu pertama kali masuk, memang aura pasca reformasi 98 itu masih ingat ya. Ini dimulai dari konsepnya ketika kita masuk pun, konsep tentang masa ta'aruf itu di situ isinya itu adalah doktrin tentang menjadi aktivis mahasiswa. Makanya wacana-wacana yang dimasukin pun tentang gerakan mahasiswa. Itu burung mataf loh. Ada materi tentang gerakan mahasiswa. Di ospek udah Iya, di ospek gerakan mahasiswa. Terus di situ itu sudah pengenalan gerakan mahasiswa dan isinya itu di situ mataf itu dikonsep kayak sebagai aktivis kayak gitu. Jadi mahasiswa masuk ke UMY itu sudah dipromote seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya memang betul tadi. Ini efek karena di UMY itu kan gerakan mahasiswa itu kan banyak. Dari intra, ekstra, dari yang dikatakan gerakan mahasiswa kritis, yang dalam ada yang disebut anak-anak kiri, itu banyak sekali. Dan mereka itu rata-rata mereka semua itu semangat dan mereka berebut untuk menjadi pemandu. Karena dari situ itu mereka bisa mendapatkan orang yang terbaik dan bisa dijadikan kader. Saya dulu karena dulu memang dari SMA mungkin background saya organisasi IPM itu, IRM itu begitu masuk ini kan langsung vokal di OSDI dia malah vokal ditarik sana sini ikut disuruh tarik ikut HMI disuruh IMM ikut tanah gitu loh ya kalau kajian-kajian dasarnya saya ikut kan tapi pada akhirnya saya memilih satu dan itu terus yang kedua itu saya membaca ada 3 ya jadi gerakan saya gunakan ada 3 yang pertama gerakan jadi munculnya itu embrionya setelah jadi bahkan karena tertular ya anak-anak angkatan saya itu masuk itu karena tertular dari semangat kakak-kakaknya itu sampai banyak yang membentuk forum diskusi sendiri kelompok studi bejibun pasca kayak gitu banyak karena anak-anak sudah didoktrin baca buku ini ya. Pada akhirnya ada 3 sih menurut saya yang pertama gerakan mahasiswa kritis yang mereka lebih cenderung wacananya itu ke wacana-wacana pemikiran sosialis ya dilandasi sosialis terus yang kedua itu gerakan mahasiswa yang ya wacana-wacananya yang ke arah Timur Tengah ya dari Said Kutub pada mereka biasanya anak-anak kami itu loh yang ketiga ya gerakan mahasiswa yang maksudnya pemikirannya yang agak nasionalis itu 3 itu dan 3 itu berembrio akhirnya memunculkan nah pada saat itu kan lagi semangatnya gerakan mahasiswa terus sampai karena saking kritisnya LPJ BEM LPJ Senat waktu itu sampai ya kan saking kritisnya nggak bisa menampung pada akhirnya sampai deadlock. Jadi ketika BEM sama DPM itu deadlock itu kan karena mahasiswa itu merasa memiliki lembaga mahasiswa. Jadi termasuk yang masuk kongres itu tadinya kongres kan perwakilan sebenarnya fakultas. Tapi karena gerakan mahasiswanya banyak dan mereka pengen kritis, ini mereka memandang bahwa lembaga mahasiswa itu ya pemerintahan mahasiswa. Makanya semuanya orang berhak masuk deadlock. Akhirnya untuk mengakomodir itu deadlock sampai akhirnya sidang sampai 5 hari itu deadlock akhirnya cuma memutuskan kampus itu saya waktu itu sebenarnya itu masih tergolong baru dan menjadi ketua HMJ sebenarnya. Karena masuk itu akhirnya diamanai sama teman-teman 7 orang itu menjadi presidium mahasiswa. Kita bentuk presidium mahasiswa. Dan tugas presidium mahasiswa itu diantara adalah memformat lagi lembaga mahasiswa agar semuanya bisa tertampung. Makanya kita ya sudah selenggarakan pemilu. Pemilu itu namanya student government.
student government itu sebenarnya kita pengen pemerintahan mahasiswa yang layaknya seperti pemerintahan sebuah negara. Jadi kan bisa multi partai, presiden dipilih langsung oleh mahasiswa. Nah, tugas saya itu dulu, makanya tugas saya membentuk KPU. Waktu membentuk KPU itu juga alot, karena ada pro kontra ya, ada pro kontra sampai gerakan kekerasan fisik itu ada. Akhirnya saya pasang badan sama teman-teman, pokoknya pemilu tetap jalan agar pemerintahan mahasiswa itu terbentuk gitu. Setelah itu terbentuklah maksudnya pemilu raya mahasiswa pertama dengan multi partai dan presiden dipilih secara langsung. Tahun 2000 itu pernah ada, tapi cuma pemilu partai aja. Partai, dan setelah itu bermasalah. Waktu presiden, habis itu gagal, kembali lagi ke Senat sama BEM. Zaman saya ke Senat sama BEM deadlock. Akhirnya kembali lagi ke sistem partai, dan yaitu akhirnya terpilih presiden pertama dari kami, saudara Farizal itu, dan ketua DPM-nya Abdi Ramdan. Nah, itu dari dari organisasi ekstra semuanya. Yang keempat, budaya mahasiswanya. Saya itu melihat karena kakak kelas kita itu, mereka itu mencontohkan dengan cara menculik kader, dididik, dan makanannya buku. Jadi lomba-lomba kita dulu ada perbanyak buku. Aktivis yang dianggap aktivis itu kalau bukunya, bacaannya banyak. Jadi di kelas itu kalau dosen nyampaikan kuliah terusan presentasi itu rame. Karena kita itu banyak-banyakan buku dan referensinya itu kuat-kuat. Angkatan saya itu sampai dosen yang paling di kelas nyampaikan berapa ini, yang lainnya itu debat. Dan itu saya menikmati sekali itu. Saya ngerasa menikmati kuliah, apalagi zaman dulu ya. Iya, kuliah saya bisa masuk ke Visipol. Iya, dulu masih bisa ke sana sini ya, kita ikut ya. Saya banyak kuliah masuk ke HI itu, HI Visipol itu. Tapi dosennya ngerti nggak sih kalau ini tuh bukan enggak tahu. Dosennya itu kadang-kadang itu nggak paham. Tapi pernah ya ada satu dosen itu mengira saya itu dosen Visipol. Dengar saya itu masuk Visipol. Nah, waktu saya diterima dosen di UMY, terus masuk di ekonomi syariah itu, terus dia tanya, kamu ngapain kok jadi dosen ekonomi syariah? Saya bilang, loh, saya kan jurusannya itu dulu, bukannya kamu dulu HI itu? Bukan, saya itu. Berarti keseringan nih. Kadang-kadang itu masuk ke kelas itu, tapi saya belajar ekonomi politik ya. Pada saat itu skripsi saya pun tentang globalisasi ekonomi gitu loh. Walaupun backgroundnya FAI gitu loh. Nah berarti kan kalau kita nangkap nih tadi Bang nih, bahwa ini bayanganku aja sebagai mahasiswa yang lebih belakangan ini, yang terbaru lah, memandang bahwa kayaknya 95 orang-orang fokusnya untuk beruntungan pemerintahan. Iya. Nah tapi kan di tahun 2000-an mahasiswa udah nggak ada musuh bersama dong. Musuh bersama. Akhirnya terbentuklah faksi-faksi, kemudian gerakan-gerakan yang sama-sama pengen punya pengaruh di kampus gitu. Di kampus. Apakah seperti itu Bang kejadian di zaman 2000-an itu? Jadi mahasiswa pasca mungkin penggulingan Soeharto itu ya. Euforianya itu loh masih euforia kritis. Siapa yang di birokrat itu harus kita lawan. Apalagi pengamatan loh. Dulu kalau kampus itu ada menaikkan harga SPP, demo. Jangan kan kayak gitu. Orang yang berada di birokrasi kayak lembaga mahasiswa itu dikritisi. Dikritisi, di demo juga. Dulu ada maksudnya gerakan-gerakan yang lawan itu. Jadi dulu lebih hati-hati gitu. Dulu dan kentara sekali benturannya itu kentara sekali. Itu dari perebutan kader. Ya perebutan kader kayak gitu itu. Mungkin kita nih yang nggak kena gebuk gitu ya, tapi teman-teman lain yang luar biasa kena gebuk ya. Sampai ada itu ada fisik itu ya. ada. Antara sesama ini warna yang lain. Iya, warna-warna yang lain. Kayak ya ini teman-teman dia itu juga terutama teman-temanku, karena teman-temanku kan memang sebagian besar memang bacaan segala macam gerakannya di luar
kanan lah, lebih ke kiri lah kira-kira. Bacaan gerakan-gerakan ini apa ya, Mas Abdi ini kan dulu kan teman-teman bacaannya banyak bacaan-bacaan sosialis itu. Mereka teror. Tapi saya tahu sekarang salah satu yang sholatnya rajin itu dia. Jadi dulu itu kalau ada pakai baju merah itu ya, kemudian ada gambar bintang itu udah pasti kena gepuk dulu. Kenapa bisa gitu Bang? Ya dicirikan seolah-olah ini identik sama gerakan kiri gitu ya. Yang apa namanya jauh berbeda dengan gerakan kanan, apalagi gerakan kanan yang ekstrim ya. Gerakan kanan ekstrim. Gerakan kanan ekstrim itu kan luar biasa, dan kalau acara mataf ospek itu udah stylenya udah style siap-siap ngajar aktivis itu udah. Jadi ya itu karena mereka itu bergerakan ada kekhawatiran kalau di UMY itu disusupi sama gerakan mereka. Tapi menurut saya gerakan kiri mereka itu kiri kritis itu. Sebetulnya kiri itu kritis ya. Dan rata-rata mereka juga dari pondok-pondok dan alumni-alumninya itu sekarang itu banyak yang jadi ustadz. Ya, dan rata-rata alumni pondok sebetulnya hanya karena euforia peralihan itu gitu ya. Bacaannya juga kan macam-macam. Bahkan sampai sekarang juga saya kira bacaan-bacaan itu nggak ada masalah gitu ya. Cuma memang perbedaan pandangan itu kan yang mungkin membuat kita ini dianggap berbeda. Nah, dulu sama juga gerakan juga mencurigai. Mamanya teman-teman yang gerakan kanan ya mamanya itu ya juga mereka anti. Nah, sampai voting untuk ketua KPU itu juga kan dulu kan jangan sampai anak kiri. Ya, sampai begitu juga. Dan saya kan di tengah-tengah di presidium itu kan bingung. Mereka nggak mau anak-anak gerakan kiri gitu yang kritis itu masuk gitu loh. Nah, termasuk sampai pemilihan presiden mahasiswa itu kan nggak mau. Di waktu itu penerbangan dimenangkan oleh kami. Ya. Kami mereka itu menurut saya itu jangan sampai anak kiri yang menang itu. Kami itu gerakan mahasiswa kanan ya. Iya, ya dulu dianggap kanan. Pertanyaannya kenapa aku bisa jadi ketua DPM waktu itu? Padahal aku identiknya sama mungkin kiri-kirian itu kan waktu itu. Gitu. Ya, karena presiden mahasiswanya udah dari anak kami gerakan dianggap sebagai gerakan mahasiswa kanan. Ini harus penyeimbang, ini harus sebagai penyeimbang untuk mantau itu ya harus gerakan mahasiswa yang agak kritis itu loh. Makanya terpilih oleh Abdi Ramdan itu. Dan juga Abdi Ramdan itu dulu terkenalnya seorang soleh, sholatnya masih. Jadi nggak bisa tuh kena gepuk itu nggak bisa. Kira-kira gitu. Apa mungkin dibuat standar ganda dulu ya. Tapi di Jogja waktu itu gerakan kiri itu masif memang. Masif ya. Gerakan kiri itu masif. Itu pasca 98 itu kan luar biasa Jogja itu. Aktivis Jogja itu masih mungkin tadi mana-mana itu. Teman-teman saya yang alumni pondok itu juga banyak masuk ke sana itu. Saya dulu di IMM kan makanya saya main ke semuanya itu anak-anak kami anak-anak ya tetap terbuka. Kalau saya sering terbuka itu main kemana-mana itu makanya teman-teman kita juga jaringannya itu ya kanan kiri ada ya kita tetap terbuka pertemanan dengan siapapun tetap nggak ada batas. Tapi itu penting. Jadi pernah kita ke Jakarta mengumpulkan ternyata teman-teman yang di parlemen itu jadi TA itu semuanya ada 30-an lebih alumni UMY yang angkatan 2000-an awal ya. Iya, angkatan 2000 2001 pokoknya angkatan sampai di antara 2000 sampai 2007 lah. Itu banyak di sana. Dan mereka ternyata ya kita tahu nyantolnya itu kayak mamanya teman-teman kami ya nyantolnya semua PKS partai yang bersangkutan. Teman-teman ini banyak di PDI kayak gitu. Ya tetap ada afiliasi ke Berarti kan itu UM-nya di awal-awal 2000 itu berasa kayak negara dong Bang. Nah, iya memang kita itu ngesetnya pemerintahan mahasiswa yang seperti pemerintahan negara kecil lah ya. Negara kecil. Karena dulu kita pernah ini juga bahwa UMY itu kalau bisa itu jadi kawah candra di muka aktivis-aktivis yang suatu saat itu harus ke parlemen negara. Ternyata itu kan nyambung kan. Sekarang banyak teman-teman UMY minimal sekali jadi TA nih.
di parlemen gitu. Dan sebelum pemilu presiden langsung negara ya kita udah melakukan itu. Sebelum Sebelumnya negara kita udah melakukan pemilihan presiden secara langsung dengan partai-partai juga gitu membentuk negara itu kan Indonesia itu kan pemilihan presiden pertama kali 2004 yang langsung semua rakyat nyoblos kan. Kita 2003 UMY itu pertama menyelenggarakan pemilu raya mahasiswa itu presiden mahasiswa itu dipilih langsung oleh seluruh mahasiswa. Nah itu keren kan. Wah itu seluruh jadi branding juga. Kita pernah ke ITB kita ke sana mau studi banding itu, mereka dengar presentasi malah mereka pengen belajar ke UMY. Nah, itu dulu belajar ke UMY kok UMY berani. Lalu kita adopsi semua undang-undang KPU dari undang-undang negara. Itu. Ada nanya nggak Min? Ini sih mungkin tadi ya ragam corak kalau kita lihat di kayak dijelaskan sama Mas Sobar tadi, saya pikirnya itu langsung flashback ke masa periode terakhirnya Soekarno gitu, nasionalis sosial nasionalis, komunis dan agamis itu tadi dengan doktrinasi tadi ya kalau kata Mas Sobar ada kiri ala sosialis, ada nasionalisnya juga, ada kanan ala islamisasi ilmu tadi gitu ya. Tadi saya yang dijelaskan tadi sama sebab mungkin ini ada bentrok yang lebih nggak secara akademis. Kalau tadi juga istilahnya ruang akademisnya juga terbuka sekali tuh, bisa masuk kelas manapun. Iya, kelas manapun gitu. Iya, dan kalau secara genealogi jadi masuk ke situ. Agamis itu teman-teman kami ya, agamis, nasionalis, HMI agak nasionalis, HMI sama IMI itu saya lihat itu tengah-tengah. Mereka itu agak nasionalis dan agamis. Tapi sempat terpikir begini juga bahwa kampus itu nggak buat kita apa-apa gitu. Sempat juga pada akhirnya nyari ilmunya di luar, di jalanan. Itu sempat kalau di teman-teman kiri ya sempat berpikiran begitu. Bahkan banyak juga yang kemudian drop out dan segala macam gitu ya, karena mungkin doktrin kiri merasa bahwa kita ini harus kritis dengan segala macam gitu. Sedangkan kampus ini tidak ada yang begitu-begitu gitu. Tidak memberikan ruang seperti itu. Jadi dulu waktu itu kan PR3-nya itu kan memberikan ruang. Ya. Dia terus gerakan apa aja boleh masuk gitu loh, masuk. Jadi tempelan apapun ada membuat ya kampus jadi dinamis. Mahasiswa itu ya memang terkotak-kotak jadi gerakan-gerakan kayak gitu. Tapi memang ya dulu makanya ciri khas saya kira 2000 sampai 2005 ya. Mahasiswanya itu kan minimal buku, lomba-lomba tadi lomba buku. Dan saya melihat setelah itu mahasiswanya itu kecenderungannya itu beralih bukan buku. Jadi mereka banyak-banyakan hewan peliharaan. sekarang ya. Apalagi kan udah. Iya, sekarang mungkin tambah lagi itu. Slot sekarang. banyak Itu buku itu jadi simbol ya. Pokoknya simbol kalau kita ke tempat siapa itu senior atau apa itu dilihat kamarnya isinya apa. Kalau isinya buku itu jadi panutan itu. Nyuri buku itu juga jadi bagian dari apa namanya ya? Tradisi itu. Jadi ada istilah kalau minjemin buku itu jangan dibawa pulang, tapi kalau minjem buku harus dibawa pulang. Jadi dulu gini, ada simbol dari kita itu seberuntung-beruntungnya orang kalau orang itu nggak punya duit tapi bisa baca buku. Lah, sebodoh-bodohnya orang gitu loh. Orang yang punya duit beli buku, bisa beli buku, tapi bukunya itu mana yang baca orang lain gitu. Itu. Jadi kata itu sebodoh dulu sih ada sebodoh kayak gitu. Ya saya juga pernah buku baru beli itu uang ngasih nabung tiba-tiba dipinjam teman. Nggak pernah dibalikin. Nggak dibalikin. Terus dia bilang saya udah marah-marah.
Di WA kayak gitu, kesel kan? Ya, sebodoh-bodohnya orang itu adalah orang yang punya duit bisa beli buku, tapi malah nggak bisa bawa buku dan bukunya dibaca orang lain, gitu. Nggak dikembalikan lagi. Tapi kita termasuk yang beruntung karena buku-buku kita dulu itu entah ya beli sendiri, entah nemu di mana atau nyuri gitu ya, itu kita bisa bawa pulang tuh ke rumah, bisa bawa pulang dan masih ada di rak itu masih tersusun. Dan di Jogja itu waktu itu banyak sekali seminar-seminar, Iya. seminar-seminar, diskusi-diskusi terbuka, dan selalu hadiahnya salah satunya itu buku. Gitu. Dan itu saya cara mengumpulkannya kayak gitu kan, dulu terbatas juga ya, Iya. cuma ada teman-teman, beberapa teman aja yang mengkaya sekali borong, dan ada pameran-pameran buku tuh. Pameran buku banyak sekali tuh. Banyak sekali sih itu. Jadi kajian itu. Nah itu kan pasca 98 Bang ya, berarti buku-buku yang awalnya ditahan-tahan itu pada keluar dong? Oh, keluar Keluar. Jadi bebas Fotokopi. banget ya. Saya itu aja dulu beberapa kali itu motokopi buku karena buku aslinya itu. Nah ini mainan saya itu salah satunya itu ke UIN. Di UIN itu dulu ada tempat fotokopi buku banyak sekali. Nah kadang-kadang sambil lihat itu loh, ada buku fotokopi, maunya buku fotokopi saya masih nggak ada fotokopi karyanya Hatta itu, buku jarang itu. Mas, saya bisa nggak pesan satu itu buku fotokopi? Ini apa ya? Kan biasanya ada orang lain yang fotokopi buku itu loh. Iya. Tapi bukunya ditaruh. Oh ditinggal? Enggak, bukunya belum diambil. Belum diambil ya? Saya bilang itu nanti bilangin Fotokopi saya itu. bilangin sama yang itu yang fotokopi ya, tulisan satu. Oh ya enggak apa-apa itu. Jadi mainan saya tanya ke UIN itu untuk melihat fotokopi buku itu. Karena ada buku-buku yang susah di ini. Iya. Nah itu Bang, awal-awal reformasi itu berarti kan negara itu masuk nggak sih ke kampus-kampus intervensi kalau melihat animo yang dari gerakan 98 itu kan bisa dibilang negara kacau banget dong. Dan salah satu penyebab kekacauan atau chaosnya kan ya keterlibatan mahasiswa dalam reformasi. Nah itu negara masuk nggak ke ruang-ruang kampus nih untuk memantau atau segala macam gitu? Ya dulu zamannya Soeharto itu kan menterinya Daud Yusuf. Menteri Daud Yusuf terusan bagaimana menormalisasi kampus agar kampusnya itu mahasiswa tidak terlalu kritis dan modelnya dengan link and match mahasiswa agar fokus belajar yang menciptakan NKK-PKK itu. Terus NKK-PKK itu, nah lahirnya salah satu kebijakan dari output dari NKK-PKK itu yang membuat pemerintahan mahasiswa yang dulunya Dewan Mahasiswa menjadi Senat dan Badan Eksekutif Mahasiswa. Senat atau Badan Eksekutif itu kan berarti biar mereka dalam tanda kutip biar mereka saling tempur itu. Jadi nggak sibuk mengkritisi pemerintahan luar. Kalau Dema dulu kan kekuatannya penuh. Kalau Dema itu dulu ya sebelum 98 dan hanya itu Dema itu dulu kencang itu cerita-cerita dari kakak kelas kita itu. Tapi di zaman saya kan sudah Senat sama BEM itu Sudah ada BEM eksekutif lah ya, ya. eksekutif sama legislatif jadi saling kritis itu. Ya kadang-kadang karena sibuk, saya ngakui kadang-kadang karena sibuk kayak gitu jadi memikirkan untuk keluar itu jadi terkurangi. Karena benturannya ya di situ Benturan di juga. internal. Karena kita di DPM juga kan kalau rapat itu udah juga benturan juga itu. Udah kayak DPR beneran lah kira-kira. DPR beneran. Jadi jangan dipikirkan. Harusnya fokusnya. Nah, waktu zaman saya presidium itu kan mengkonsep bagaimana BEM itu konsennya itu keluar. Konsennya keluar ya. Nah, kalau untuk konsen ke program studi itu kan ada HMJ itu dan masa jurusan itu. Maksudnya kayak gitu. Tapi saya melihat sekarang itu jadi tidak ada bedanya antara BEM sama HMJ. Harusnya HMJ itu fokusnya itu ke bidang studi. Malahan Jurusan ya. sekarang BEM ngadain lomba futsal, HMJ ngadain lomba futsal. Lah apa bedanya HMJ sama BEM? Cuma beda tingkatan. Iya, beda tingkatan kayak gitu. Harusnya HMJ itu sudah menjadi oposisi negara dengan cara mengkritisi kepentingan yang lebih jauh masyarakat gitu. Untuk masalah program studi concern itu HMJ. Urusannya Lihat ya. HMJ sama BEM ngadain milad BEM atau milad itu ya fakultas, milad jurusan. Jadi badan eksekutif masuk universitas ngadain lomba futsal, HMJ lomba futsal. Nanti fakultas kan futsal semuanya. Jadi nggak ada kreativitasnya.
kurang lah ya, kurang kritis udah hitungannya. Nah, tapi kan sekarang banyak tuh kayak ya seperti yang abang tadi bilang tuh, kalau dulu kan kentara banget nih, yang kiri mana, yang kanan mana, yang nasionalis tengah mana gitu kan. Nah kalau sekarang kalau dilihat tuh kayaknya mahasiswa pun yang mengatakan kiri juga tidak kiri juga gitu. Yang mengatakan kanan ya sama aja dan lain-lain. Akhirnya identitasnya itu hilang. Identitasnya kabur. Kabur ya. Ya, apalagi sekarang tergerus dengan era teknologi kayak gini. Jadi kita itu susah itu mahasiswa yang dulu anak-anak kiri kan mungkin kepedulian sosial mendidik masyarakat dengan aksi gitu, mendidik pemerintah dengan di jalanan gitu. Liberalisasi dalam berbagai bidang juga kan membuat orang memang nggak bisa lagi terkotak-kotak juga dengan satu pemahaman tertentu kan, karena tantangannya kan berubah juga sekarang kan ya. Sekarang tantangannya berubah dan memang semuanya harus update terus kan. Dulu nggak ada begini-begini nih, gitu kan? Adanya diskusi langsung. Diskusi langsung, baca buku kita itu terusan debat apa yang diisikan buku. Dan itu hanya internal yang tahu ya, nggak bisa di share kemana-mana, nggak bisa. Zamannya belum ada WA, belum. Catatannya itu kan angkatan kita itu mungkin analisisnya mendalam karena kita bersumber dari buku, bacaannya utuh. Karena online itu bisa. Kita dulu itu bisa langganan koran di sekre saya, saya organisasi itu langganan koran. Kita baca itu sudah bersyukur kita bisa baca koran tiap hari. Apalagi dulu koran Kompas itu tebel itu. Saking banyaknya beritanya. Iya, berita dan tulisannya itu bagus, bahasanya itu untuk kalangan mahasiswa itu. Tempo apa. Kalau sekarang itu kan lebih banyak ya berita, kanal berita cepat, tapi isinya kan tidak mendalam. Kalau buku kan mendalam. Jadi alat analisisnya itu kita itu dulu itu banyak karena bacaannya mungkin teman-teman itu juga banyak di kalangan kita. Buku itu kan juga lebih metodologis kan, penyusunan dan segala. Kalau kita kan sekarang dapat berita dari mana-mana. Apalagi eranya kan post-truth apa sekarang itu ya. Semuanya dianggap benar juga kan sekarang kan. Membedakan yang benar yang salah susah. Semuanya dianggap benar. Mungkin kekurangan sekarang itu bisa mengakses informasi cepat, tapi cuma sebagian, tidak mendalam. Karena tidak mendalam, kadang-kadang jadi reaksioner itu. Apa-apa maunya serba cepat gitu. Di kita dulu kan analisisnya agak mendalam gitu. Serba cepat dan sesuai kebutuhan yang saat ini mau ngapain ya kita carinya gitu. Lebih ini ya, maksudnya lebih personal ya informasi yang lebih personal. Jadi makanya jadi budaya instan kan, maunya cepat, padahal dibalik itu kan ada sesuatu panjang runtut yang harus kita baca itu. Dan mungkin termasuk kalau analisisnya dari sosiologi atau perubahannya juga berbeda. Dulu zaman kita mungkin biaya kuliah cuma 900.000, sekarang udah per semester udah berapa? Itu juga berpengaruh. Dulu nongkrongnya di Burjo, cukup minum es teh, Indomie, telur, masih bisa ngutang-ngutang. Sekarang kan udah berbeda gitu. Gaya itu juga berpengaruh. Itu juga berpengaruh gitu terhadap atau mungkin ya ini kemajuan atau apa kita belum tahu ya. Nah berarti kan kalau kuliah nih Bang, seperti abang tadi singgung tadi kan, kalau biaya kuliah mahal dan segala macam, akhirnya orang itu mikirin dirinya doang nih, diri sendiri. Ya termasuk yang bisa kuliah hanya orang-orang yang punya duit kan. Akhirnya. Yang dalam tanda kutip dia sudah cukup nyaman juga. Jadi tidak ada keresahan tentang sosial. Nah, bisa jadi seperti itu, sudah cukup nyaman, apa-apa terpenuhi kok gitu. Keresahan sosial itu kan bermula dari kita itu apa yang kita lihat setiap harinya, apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Iya. Nah, kalau mamanya sekarang lebih banyak yang dilihat itu adalah mall, lebih banyak dilihat mungkin adalah kafe. Korean tidak terlalu. Jadi yang dilihat, yang didengar setiap harinya kayak gitu. Iya. Jadi kalau persoalan masyarakat mungkin mereka tidak tahu. Zaman kita dulu kan desa bina, terus nongkrongnya kita itu di angkringan bersinggungan dengan tukang becak, dengan kelas maksudnya penduduk-penduduk sekitar. Jadi kan obrolan, dongengan mereka kan kita dengar.
Jadi membuat mungkin empati zaman kita lebih sensitif. Kalau zaman sekarang mungkin empatinya itu karena yang biasa didengar dan dilihat itu setiap harinya itu ya kayak gitu, budaya pop kayak gitu itu loh. Nongkrong di kafe terusan main Mobile Legends dan sebagainya itu. Jadi mungkin ininya jadi berbeda. Saya kira itu pola pikir itu PR-nya generasi sekarang. Nah itu banget, apalagi nanti ini kan 2024 nanti ini kan banyak banget nih dari Gen Z dan generasi Z ya. Apa sih? Ya, yang terbaru milenial dan Gen Z yang bakal jadi peserta pemilih gitu kan. Cuma kan dengan adanya kayak mereka tidak memahami atau bisa dibilang sebagian besar tidak memahami isu-isu sosial dan segala macam, ini sangat besar potensinya dijadikan sebagai alat doang nih oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk meraup suara. Ya itu makanya kekhawatiran saya itu mereka apolitis. Justru malah akan apolitis sebetulnya. Kalangan menengah ya. Tidak ikut ini sama malah justru nggak mau ribet-ribet ikutan pemilu apa. Oh, justru gitu ya. Menurut saya malah begitu. Padahal pemilu besok itu yang menentukan nasib negara kita 5 tahun ke depan. Akan dipimpin oleh siapa dan akan di mindset negara kita akan modalnya arah kemana. Nah, sementara jumlah pemilih terbanyak itu kan adalah milenial itu. Nah, kalau milenial itu nggak peduli, saya khawatirannya itu yaitu hasil yang dihasilkan ya sesuai dengan apa yang kita tanam gitu. Kekhawatiran saya kayak gitu loh. Apalagi model di sistem kepartean ini kita negara kita masih belum sempurna ya. Nah, itu menjadi ketakutan saya dan itu menyangkut nasib kita juga sebenarnya. Nasib kita juga negara ini. Padahal harusnya pos-pos itu diisi sama anak-anak milenial sekarang kan, yang harusnya tertarik dengan politik sekaligus jadi profesional gitu. Nah, ini yang jadi garis besar saya itu ini. Usia-usia kita itu usia-usia Gen Y yang kelahiran 80-an, yang berarti 80-an berarti angkatan 2000-an. Sekarang itu kan harusnya mereka itu sudah menduduki di parlemen. Harusnya. Cuma ada beberapa sih teman-teman yang mungkin bacaannya bagus, memang itu tuh mereka itu menjadi parlemen betulan. Tapi kan banyak teman-teman kita yang sebenarnya kemampuan secara leadershipnya bagus dan mereka visinya bagus, tapi karena mereka nggak punya modal, walaupun mereka gabung ke partai, tapi nggak punya modal karena pemilu kemarin itu agak liberal itu ya. Siapa yang punya modal, siapa yang menang gitu loh. Betul. Itu ya jadi ya terancam. Jadi malah anehnya lagi yang saya beberapa ketemu teman-teman yang jadi anggota dewan yang mereka saya tahu betul backgroundnya di kampus, mereka tidak pernah aktif, biasa aja gitu ya. malah bisa ya karena kekuatan finansial mereka dari orang tua mereka itu mampu gitu loh. Ya kalahnya itu ya di situ. Problemnya itu ya. Itu di situ. Orang-orang yang punya kapabilitas justru aksesnya minim. Jadi kesempatan untuk kesananya malah visi kita itu dulu bahwa kampus sebagai kawasan terbuka yang bisa menelurkan orang-orang terbaik dengan visi terbaik gitu digembleng di kampus gitu itu pada akhirnya mereka tidak bisa nembus betulan ke parlemen, ke pemerintahan karena mereka itu nggak punya modal. Dan karena dulu di kampus kesibukannya itu sebagai aktivis kayak gitu itu diskusi atau apa, mereka tidak sempat ya diskusi tentang wirausaha atau apa itu. Ada kan dulu sudah ya virus wirausaha waktu itu tuh belum. Karena virus wirausaha belum ada, jadi mereka jadi aktivis. Sekarang jadi aktivis organik munculnya. Banyak teman-teman yang hanya di desa mereka itu. Kayak ini Mas Abdi ini sekarang jadi sekdes loh. Sekretaris desa, ngabdi ke desa itu. Pulang kampung. Harusnya kemana-mana harusnya sudah di Senayan gitu. Tapi kan itu kan tergantung dari ini ya. Banyak faktor ya. Banyak faktornya banyak sekali. Jadi jarang di angkatan kita itu jadi bos kayak gitu. Jarang. Ya paling jadi aktivis organik. Ya karena dulu tidak sempat. Kalau sekarang kan bisa itu kan karena media ilmu itu terbuka. Jadi tinggal pilihan mau jadi aktivis, mau jadi
bos wirausaha atau menjadi kreator. Nah ini aku nanya nih terus buat keduanya Bang, apalagi Bang Sobar ini kan terlibat dalam sistem kampus lah sebagai dosen dan segala macamnya. Dengan kampus memaksa mahasiswa untuk harus lulus cepat, apakah mahasiswa masih punya ruang nih untuk kayak terlibat dalam sosial, terlibat dalam organisasi dan segala macam Bang? Sebenarnya itu sekarang itu bisa. Sebenarnya kalau menurut dari sisi ekonomi aja itu mahasiswa bisa lulus tepat waktu itu minimal mereka akan mengirit biaya. Nah itu tergantung kepada mahasiswa. Sebenarnya kalau kita amati secara serius, nggak ada kuliah mahasiswa itu melakukan itu 24 jam kok. Waktu itu sama sebenarnya yang diberikan untuk mahasiswa untuk kuliah dan nggak ada satu hari 24 jam. Persoalan waktu itu digunakan dengan baik atau enggak kan pilihan mahasiswanya. Ada banyak mahasiswa, maksudnya di luar itu, mereka itu ya kuliah, tapi mereka masih bisa menyisihkan waktu untuk sosialisasi, untuk aktif di masyarakat, untuk aktif di organisasi itu. Loh, persoalannya mahasiswa sekarang kan godaannya kan lebih banyak gitu loh. Hiburan lebih banyak. Mungkin mereka itu nggak terasa, umpamanya lihat IG itu scroll itu, mungkin scroll itu nyekrol sampai jam HP itu mungkin satu hari itu bisa 8 jam sendiri. Hanya untuk itu. Ya hanya untuk itu. Nah, padahal kalau kita gunakan dengan semestinya bisa macam-macam kan. Berarti kan ini masalah pembagian waktu dan kualitas waktu masing-masing itu berbeda. Gak ada yang namanya kuliah itu 24 jam. Gak ada. Kuliah itu banter-banter paling satu hari paling berapa sih 4 jam. 5 jam. Setelah itu kan bisa digunakan untuk ngapain aja. Ya, tapi mereka mungkin setelahnya itu digunakan untuk main game sampai pagi atau apa. Dan itu nggak terasa. Berarti alasan aja nih mahasiswa kalau ada yang seolah lebih sibuk daripada profesornya. Iya kan? Nah, mahasiswa sekarang itu lebih sibuk daripada profesornya, dosennya itu. Itu bahaya itu di situ. Tapi yang memang tantangannya berbeda ya. Kita juga kemudian nggak bisa menghakimi mahasiswa sekarang yang seperti itu karena memang berubah juga gitu loh. Tinggal kita bisa nggak menemukan dengan tantangan yang berbeda ini arahnya kemana nih sebetulnya mahasiswa. Ya kita mau memaksakan jadi aktivis seperti dulu kita juga nggak bisa juga, nggak mungkin juga. Berbeda tantangannya. Kondisinya juga berbeda. Tapi ya minimal itu, minimal sekali gerakan-gerakan mahasiswa sekarang itu bisa mengarahkan mahasiswa ke hal yang positif aja. Itu aja dulu. Minimal ke hal yang positif. Jangan sampai space mereka itu digunakan untuk hal-hal yang negatif. Iya Bang. Aku itu ada dua pertanyaan, tapi satu dulu lah ya. Maksudnya kan kalau kita lihat kan tantangannya juga lumayan berat ya, dengan godaan dan segala macam. Tapi kalau ada tantangan berat, berarti kan sebenarnya ada peluang yang besar itu. Besar. Nah kalau dari Bang Sobar, dari orang yang lebih dewasa, Bang Abdi itu melihat dari atas ke kita yang masih baru itu sebenarnya peluangnya itu lebih kemana gitu? Peluang untuk apa? Ya, maksudnya kan mahasiswa ini ada tantangan nih, ada godaan online, ada ini segala macam, internet dan lain-lain. Berarti kan juga ada peluang di situ. Ya. Dan gimana tuh kayak Bang Sobar melihatnya? Sebenarnya gini kan, dunia ini kan jadi terasa sempit dengan adanya teknologi. Teknologi yang membuat kita itu terbuka, jadi kita bisa dapat apapun. Tapi jangan lupa, kalau kita tidak bisa mengendalikan teknologi, teknologi yang akan menguasai kita. Gitu kan? Itu bahayanya itu di situ. Teknologi yang menguasai kita dan secara langsung kita itu akan tergerus dari teknologi itu. Sebenarnya kita harusnya mengendalikan teknologi. Teknologi bisa menjadi alat buat kita untuk mengenal dunia dan merubah dunia. Sekarang kan narasi itu salah satu narasi postmodernisme itu kan kalau zaman modern itu dulu narasi orang-orang besar itu yang diangkat. Sekarang kita itu bisa ngangkat narasi orang-orang kecil. Narasi kita pun bisa membuat narasi dan bisa menjadikan narasi jadi besar dan kita bisa menjadi tokoh. Dulu cuma artis-artis aja yang terkenal di Jakarta yang bisa menjadi artis. Mereka karena mereka main film, main sinetron. Sekarang kita sendiri itu kalau kita bisa menciptakan sesuatu yang berbeda dan bisa berubah di masyarakat nyata, kita juga bisa jadi artis.
dalam Maka, tanda iya. kutip ya. Ya, sekarang artis-artis sekarang ada malah mereka lebih buka YouTube. Nah, karena mereka real, jadi siapapun itu bisa menjadi artis, bisa menjadi orang gitu loh. Karena yang penting satu, kita itu punya gagasan, dan gagasan itu berguna untuk masyarakat, itu punya gagasan. Tapi gini juga sih, Mas. Gimana Bang? Perubahannya itu kan semakin lama, semakin ke depan itu begitu cepat. Kita masuk di teknologi itu, ya. Bahkan pakar-pakar itu udah ngomongin bahwa semakin cepatnya itu bahkan setiap 5 atau 10 tahun sekali kita akan mengalami sebuah pekerjaan yang berbeda. Bisa jadi hari ini saya jadi supir, misalnya supir truk atau Grab ya, 5 atau 10 tahun kemudian kita mungkin saja bisa jadi pelatih yoga misalnya. Nah, perubahan-perubahan itu yang saya kira termasuk nanti misalnya berubah lagi jadi di industri kreatif yang luas sekali gitu ya. Saya kira tantangannya lebih ke sana nih. Anak-anak muda sekarang, mahasiswa sekarang menyiapkan skill yang memang itu berubah terus gitu. Dan itu kita nggak bisa memprediksi dengan tepat gitu. Tapi itu pasti berubah. Dulu mungkin kita pakai Corel Draw itu udah luar biasa keren ya. Tapi sekarang nggak bisa. Ada ini aplikasi segala macam luar biasa. Dan itu memang mahasiswa harus kuasai itu. Termasuk juga misalnya ya bacaan-bacaannya juga harus kuat karena ada narasi juga kan yang harus disampaikan juga. Itu tantangannya tapi peluangnya juga luar biasa. Luar biasa besar, peluangnya luar biasa besar. Iya. Tapi ini yang jangan dilupakan. Memang ke depan itu teknologi itu lebih cepat 10 kali daripada pikiran manusia itu. Apa yang dipercayai manusia itu lebih cepat jalannya, lebih cepat 10 kali. Tapi yang menjadi basic dari perkembangan itu kan ilmu. Jadi ilmu jadi dasarnya itu jangan sampai ilmu tetap akan menjadi pijakan. Contohnya terus, cuman kita harus mengimbanginya itu. Contoh umpamanya, orang yang belajar di finance atau keuangan, dulu bicaranya mana di prodi saya tentang perbankan, keuangan, investasi di dengan syariah itu. Kita sekarang nggak bisa ngajarkan anak-anak untuk menjadi customer service, CS, kayak begitu. Jadi mereka harus sadar bahwa mungkin 10 tahun lagi sudah nggak ada customer service karena sekarang itu banking sudah menjadinya digital, platformnya itu udah digital. Kita harus menyiapkan itu. Tapi kan basic keilmuan untuk menata bagaimana adanya perbankan, ilmu tentang perbankan dasar-dasarnya itu keuangan mereka semua menguasai. Tetap dari buku tetap jadi di buku landasan utama itu harus punya. Jangan sampai mereka dengan platform itu mereka nggak tahu maksudnya itu ilmu tetap ada tapi perkembangan teknologi itu harus diiringi. Nah yang kedua kalau masalah split skill itu memang di Indonesia itu masih maksudnya ya sekitar berapa persen orang itu bekerja tidak mungkin lebih banyak 60% lah ya. Orang bekerja tidak sesuai di bidangnya. Itu karena mungkin yang pertama pergaulannya terusan atmosfernya yang dia temuin. Maka kadang-kadang ngerasa bahwa saya kayaknya tidak sesuai dengan prodi ini, tapi karena sudah berjalan kuliah mereka yang penting harus lulus karena demi untuk orang tua. Tapi itu kan tergantung atmosfernya. Kalau dia dari awal masuk kuliah, masuk ke umpamanya ke ekonomi keuangan Islam umpamanya, dia dari awal sudah bicara serius, buku bacanya dibaca itu, atmosfernya itu, di circle-nya itu, dia akan menseriusi itu. Persoalannya kan mahasiswa sekarang kan susah, random. Iya. Dia kuliah di mana, atmosfernya itu di mana, temannya yang mana, aktivitasnya. Akhirnya dia ngerasa nggak cocok dan ngerasa nggak in di situ, sehingga dia mamanya lebih nyamannya jadi konten kreator mamanya, jadi tukang foto-foto ya. Jadi hanya ke situ. Mata kuliah di awalnya itu dia nggak menguasai. Padahal kalau basic gitu ya, keilmuannya itu diseriusi dan dia nggak buta terhadap teknologi, itu bisa menyatu dan mengantarkan dia untuk menuju pintu keberhasilan. Saya kira itu menjadi master itu.
Itu kelemahannya itu kayak gitu. Artinya di sisi lain kayak seperti yang Bang Abdi bilang itu kan peluang itu banyak banget nih. Ada berbagai macam pekerjaan baru yang muncul dan ada berbagai macam pekerjaan yang hilang. Iya. Dan orang-orang sekarang itu cenderung untuk pindah-pindah bidang sehingga tidak menguasai satu bidang pun gitu Bang. Ya, satu bidang pun, padahal itu dibutuhkan gitu. Dibutuhkan. Ya, saya kira PR ya. Saya termasuk karena saya sebagai pengajar itu kadang-kadang saya nggak punya tantangan juga ini. Anak itu 10 tahun kemudian itu mungkin nggak mungkin saya ajarkan hal-hal yang kayak gitu 10 tahun ke depan itu nggak ada itu. Makanya dosen itu merasa tertantang juga, misalnya kayak saya tertantang juga mendidik anak-anak sekarang itu agar paham bahwa mereka bisa memprediksikan 10 tahun lagi itu kira-kira apa yang akan terjadi di dunia keuangan itu, apalagi keuangan syariah. Berarti tadi gitu Bang yang kayak walaupun semaju apapun teknologi kayak baca buku, memiliki buku itu bukan sesuatu yang kuno dong ya? Iya, bukan. Enggak, kalau buku tetap basic. Basic berarti. Basic analisis. Orang menguasai itu harus menguasai buku. Makanya saya terus terang itu punya tantangan karena 4 tahun saya nggak ngajar ya, nggak ngajar. Kemudian anak sekarang kok berbeda. Saya paksa anak-anak untuk baca buku, presentasi dari isi buku. Mereka terkaget-kaget. Beda buku lah. Beda buku. Karena biasanya mereka suruh presentasi mereka bisa comot sana sini. Sambil PPT internet. Nah, karena mereka harus baca buku dan yang presentasi kan isi buku itu. Ya, sekarang kalau ada saya agak galak, kalau saya agak rewel. Kalau mahasiswa presentasi baca pun saya agak rewel itu. Saya bilang kalau balik dihentikan kita tunda minggu depan, kamu belajar dulu. Saya agak rewel kayak gitu. Saya nggak urusan karena ya termasuk kayak gitu. Orang presentasi baca, apalagi banyak yang salah-salah, tipe-tipe. Ini ketahuan kan dikerjain bahkan pertanyaan dari temennya itu diketik lagi tuh di Google itu nyari di situ juga gitu. Jadi nggak respon terhadap pertanyaan juga ini juga lemah juga kan. Artinya teknologi ini di sisi lain membantu tapi memanjakan juga. Iya, kadang-kadang sudah terlalu dikuasai sama. Dan kadang-kadang apa yang dia sampaikan itu nggak ngerti, itu yang semua baca aja kan. Maksudnya dimanjakan sampai akhirnya dia tidak boleh dibilang bahkan tidak punya prinsip artinya kan dia menyampaikan sesuatu yang tidak dipahami, menyampaikan sesuatu yang bukan lahir dari hasil pemikirannya tapi kan dari Google gitu. Betul. Ya, itu saya kira yang perbedaan ya. Generasi kita sadar bahwa generasi setiap tahun itu punya tantangan tersendiri. Di era generasi punya tantangan tersendiri. Tapi menurut saya yang paling tantangan yang paling harus kita kuasai teknologi. Jangan sampai teknologi yang menguasai kita sehingga kita tuh diperbudak teknologi itu. Jadi kita yang harus berselancar bersama teknologi itu. Maksudnya yang menguasai teknologi apakah kalau punya Instagram kita bisa lihat-lihat Instagram atau gimana itu Bang? Mungkin dijabarin lagi nih. Yang menguasai teknologi, gunakan teknologi itu sebagai alat. Bukan justru sebaliknya. Iya. Misalkan menghabiskan waktu tiap hari main HP, main HP. Itu belum berarti menguasai teknologi. Teknologi itu kita kadang dikuasai teknologi, waktu kita dimakan sama teknologi. Kita harus berselancar bersama teknologi dan teknologi kita gunakan untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran kita. Ini juga sih karena memang mungkin eranya sekarang teknologi itu lebih orang berfokusnya lebih ke HP gitu ya. Ya sehingga lupa dengan teknologi yang lain yang harus dikembangkan. Contoh begini, misalnya di pertanian misalnya kalau kita bicara pertanian, ke depan itu kan mungkin dengan studi orang meninggal itu bukan karena kecelakaan seperti kemarin pandemi dan peperangan gitu, tapi lebih banyak misalnya karena gula. Oh ya itu. Ke depan ya kan, mungkin beras ini pertanian itu yang menghasilkan beras bukan lagi lewat pertanian konvensional gitu kan, bisa lewat lab-lab kan menghasilkan bahan pangan baru gitu. Maksud saya begitu gitu loh. Jadi seolah-olah kita kan sekarang terfokusnya hanya soal teknologi itu yang ada di HP gitu. Padahal di luar situ banyak gitu. Pertanian, perikanan dan segala macam. Saya kira memang itu perlu dikemas ke depan. Kita perlu menguasai itu sehingga nanti kita yang pegang teknologi itu gitu loh. Karena ke depan sudah pasti pertanian konvensional itu sudah pasti kita tinggalkan.
Ya, ini Ya, udah salah satunya itu. Ya, ini kita udah panjang nih. Terakhir nih pertanyaan dari Amin nih. Udah cukup. Udah cukup berarti ya. Mungkin kita 31 jam lebih. kita sambung di lain waktu Oke, ya. terima kasih. Bang udah ngobrol ngalor ngidul tadi ya. Ya, terima kasih juga telah menyaksikan podcast kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa.